Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Rizky Dharma Prasetya. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah statistik, yaitu uji hipotesis. Langsung saja, hipotesis. Apa itu hipotesis? Di sini terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang statistik. Statistik dibagi menjadi dua, yaitu deskriptif dan inferensial. Deskriptif yaitu gambaran tentang sebuah variabel di suatu kelompok tanpa ada tujuan generasi. Tidak perlu uji hipotesis. Misal, bagaimana gambaran kesejahteraan fisiologis pada mahasiswa baru prodi fisiologi. Dan selanjutnya, deskriptif tersebut dibagi menjadi sentral tendensi, median modus, frekuensi atau persentase, kategori, misal tinggi, rendah, sedang. Selanjutnya grafik, selanjutnya variabilitas, varians, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan inferensial. Data sampel untuk menyimpulkan populasi generalisasi. Ini adalah perlu dilakukan uji hipotesis. Hipotesis statistik dibagi menjadi 4, yaitu hipotesis deskriptif, dugaan tentang nilai suatu variabel. Yang kedua, hipotesis asosiatif, dugaan tentang hubungan korelasional antara dua atau lebih variabel. Yang ketiga, hipotesis komparatif, dugaan yang menyatakan perbedaan satu variabel pada dua atau lebih kelompok. Yang keempat, hipotesis kasual, dugaan yang menyatakan pengaruh satu atau lebih dari 4 terhadap satu DV. Selanjutnya, pengertian hipotesis. Hipotesis berasal dari kata hipo, artinya bahwa, dan tesis, artinya pendapat. Hipotesis berarti pendapat yang kebenarannya masih rendah atau kadar kebenarannya masih belum meyakinkan. Hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara terhadap suatu masalah yang sifatnya praduga dan harus dibuktikan kebenarannya melalui sebuah penelitian. Hipotesis dibagi menjadi dua, yaitu hipotesis nol atau H0 dan hipotesis alternatif yaitu HA. Hipotesis nol ini hipotesis yang berlawanan dengan dugaan peneliti. Dan hipotesis alternatif ini, hipotesis alternatif adalah lawan dari hipotesis nol. Jika hipotesis nol tidak terbukti, maka hipotesis alternatif dapat diterima. Uji hipotesis digunakan untuk menguji apakah hipotesis merupakan suatu pernyataan yang layak atau masuk akal dan diterima, atau tidak layak, tidak masuk akal, dan harus ditolak. Lanjut, uji hipotesis. Dalam pengujian hipotesis, yang diuji adalah hipotesis nol. Meskipun yang kita susun adalah hipotesis alternatif. Penentuan teknis analisis statistik untuk pengujian hipotesis ditentukan oleh skala atau jenis data. Misal, nominal, ordinal, atau interval, sama dengan rasio. Untuk data nominal atau ordinal menggunakan statistik non-parametrik. Untuk data interval atau rasio dapat menggunakan statistik parametrik apabila memenuhi asumsi normalitas. Bila asumsi normalitas tidak terpenuhi, maka harus menggunakan statistik non-parametrik dengan mengubah jenis data
menjadi ordinal atau nominal. Uji hipotesis. Yang kedua, hipotesis juga harus ditentukan apakah bersifat terarah, direktorial hipotesis, one-tailed hipotesis, atau tidak terarah, non-directional hipotesis, two-tailed hipotesis. Hipotesis terarah maksudnya hipotesis secara spesifik menyatakan lebih tinggi, lebih rendah, positif atau negatif, dan sebagainya. Sedangkan hipotesis tidak terarah menyatakan ada hubungan, ada pengaruh, dan ada perbedaan, dan sebagainya. Ada atau tidaknya arah hipotesis ini akan menentukan keputusan untuk menerima atau menolak H0. Ya, yang selanjutnya hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif dibagi menjadi 3, yaitu interval atau rasio, selanjutnya ordinal dan nominal. Interval atau rasio ini hipotesis dan dibagi menjadi 2 juga, yaitu hipotesis two-tailed atau HA, yaitu min IQ mahasiswa baru berbeda secara signifikan dengan 90. Itu contohnya. Dan hipotesis one-tailed, min IQ mahasiswa baru lebih tinggi secara signifikan dari 90. Dan itu diuji dengan menggunakan analisis statistik one sample test. Untuk ordinal, contohnya urutan pilihan dalam memilih cuti melahirkan bersifat random. Diuji dengan menggunakan analisis statistik range test. Nominal, hipotesis two-tailed. Contohnya, jumlah mahasiswa berbeda secara signifikan dengan jumlah mahasiswa prodi fisiologi. Untuk hipotesis one-tailed, jumlah mahasiswa lebih sedikit secara signifikan dibandingkan dengan jumlah mahasiswa di prodi fisiologi. Menggunakan analisis statistik one sample chi-square. Yang ketiga, hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif dibagi menjadi 3, yaitu sama kayak tadi, interval atau rasio, ordinal, dan nominal. Jenis datanya, untuk contohnya interval, hipotesis two-tailed atau HA ada hubungan yang signifikan antara konsep diri dan prestasi akademik pada mahasiswa prodi fisiologi. Hipotesis one-tailed ada hubungan positif yang signifikan antara konsep diri dengan prestasi akademik pada mahasiswa prodi fisiologi. Untuk interval dan rasio ini menggunakan analisis korelasi Pearson. Lanjut ke ordinal. Hipotesis two-tailed. Ada hubungan yang signifikan antara ranking di rapot dan inteligensi pada mahasiswa prodi fisiologi. Untuk yang one-tailed, hipotesis one-tailed, ada hubungan positif yang signifikan antara ranking di rapot dan prestasi akademik pada mahasiswa prodi fisiologi. Analisis statistiknya menggunakan korelasi Spearman. Lanjut ke nominal. Untuk hipotesis asosiatif, contoh dari nominal untuk hipotesis two-tailed ada hubungan yang signifikan antara kelulusan kuliah statistik dan jenis kelamin pada mahasiswa prodi fisiologi. Dan hipotesis one-tailed-nya ada hubungan negatif yang signifikan antara kelulusan kuliah statistik dan jenis kelamin pada mahasiswa prodi fisiologi. Di sini menggunakan analisis chi-square atau X kuadrat. Perlu uji
Normalitas. Apabila kedua variabel memiliki jenis data yang berbeda, maka gunakan jenis data yang paling rendah atau ubah data. Misal, hubungan jenis data interval dan jenis data ordinal. Maka, gunakan korelasi Spearman. Ubah data interval menjadi data ordinal. Pengecualian untuk data interval dan data nominal dikotomi. Misal, hubungan inteligensi dan jenis kelamin. Maka gunakan korelasi poin biserial atau variasi dan korelasi persen untuk data berisi 0 dan 1. Hipotesis asosiatif hanya menunjukkan adanya hubungan korelasional tanpa menunjukkan kausalitas atau sebab akibat atau pengaruh. Lanjut, yang keempat, hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif digunakan untuk membandingkan dua atau lebih kelompok subjek dalam satu variabel tertentu. Kelompok beda satu waktu. Membandingkan satu variabel tertentu dari dua waktu berbeda pada sebuah kelompok subjek, kelompok sama, dan beda waktu. Ini dibalik saja perbedaannya. Hipotesis ini digunakan pada penelitian komparatif, membandingkan kelompok subjek yang sudah terkategorisasi maupun penelitian eksperimen membandingkan beberapa perlakuan. Untuk analisis statistik yang digunakan juga ditentukan oleh banyaknya yang diperbandingkan, dua atau lebih dari dua. Selanjutnya, hipotesis komparatif. A. Dua kelompok yang diperbandingkan, yaitu interval atau rasio ordinal, yang satunya nominal. Interval dan rasio, hipotesis tutel. Ada perbedaan mean EQ yang signifikan antara mahasiswa dengan mahasiswi. Ada perbedaan mean score agresivitas antara subjek yang ditayangkan film agresif dengan subjek yang ditayangkan film komedi. Untuk yang hipotesis Bantel, mean EQ mahasiswa lebih tinggi secara signifikan dibandingkan mahasiswi. Mean skor agresif pada subjek yang ditayangkan film agresivitas lebih tinggi secara signifikan dibandingkan subjek yang ditayangkan film komedi. Analisis statistik ini menggunakan independent sample test. Lanjut ke ordinal. Hipotesis. Pada perbedaan ranking di rapot yang signifikan antara siswi dan siswa atau siswa dan siswi. Di sini menggunakan analisis statistik Mann Whitney U-test. Lanjut ke nominal, hipotesis tutel. Ada perbedaan keputusan melanjutkan studi S2 yang signifikan antara mahasiswa dengan mahasiswi lulusan prodi fisiologi. Untuk yang hipotesis Wantel, mahasiswa lebih banyak secara signifikan dalam memutuskan untuk melanjutkan studi S2 dibandingkan mahasiswi lulusan prodi fisiologi. Analisis statistik ini menggunakan independent sample chi-square atau X kuadrat. Lanjut. Hipotesis komparatif. Tadi yang A, sekarang yang B. Hipotesis komparatif interval rasio ordinal dan nominal seperti tadi. Yang B ini lebih dari dua kelompok dibandingkan. Interval rasio, hipotesis tutel, ada perbedaan mean EQ yang signifikan antara mahasiswa prodi fisiologi, komunikasi, dan DKV.
Ada perbedaan mean skor atensi yang signifikan antara subjek yang diperdengarkan musik klasik, musik rock, dan musik pop. Hipotesis One Tell. Mean EQ mahasiswa pada fisiologi lebih tinggi secara signifikan dibandingkan mahasiswa prodi, komunikasi, dan di kafe. Subjek yang tidak diperdengarkan musik memiliki mean skor atensi yang lebih tinggi secara signifikan dibandingkan subjek yang diperdengarkan musik klasik dan musik rock. Analisis statistiknya ini menggunakan one-way ANOVA test. Ordinal. Hipotesis, ada perbedaan ranking di rapor yang signifikan antara siswa jurusan IPA, IPS, dan kejuruan. Menggunakan analisis statistik Kruskal, Wallis, test. Selanjutnya nominal. Hipotesis to tell, ada perbedaan jumlah kelulusan kuliah statistik yang signifikan antara mahasiswa prodi fisiologi, komunikasi, dan akuntansi. Untuk yang one tell, hipotesis one tell, jumlah mahasiswa prodi fisiologi yang lulus kuliah statistik lebih banyak secara signifikan dibandingkan mahasiswa prodi komunikasi dan akuntansi. Menggunakan analisis independent sample chi-square atau X². Lanjut ke hipotesis komparatif yang C. Dua data dari satu kelompok. Ada interval rasio ordinal dan nominal. Interval dan rasio. Hipotesis to tell. Ada perbedaan mean EQ yang signifikan pada mahasiswa prodi fisiologi ketika di semester 1 dibandingkan di semester 8. Ada perbedaan mean score agresivitas pada subjek sebelum mengikuti anger management dibandingkan setelah mengikuti anger management. Analisis ini menggunakan dependent variable sample test. Yang selanjutnya ordinal. Ada perbedaan ranking di rapot yang signifikan pada siswa ketika di semester 1 dan ketika di semester 2. Analisis statistik ini menggunakan Recursion Finite Rank Test. Lanjutnya ke nominal. Hipotesis to tell. Ada perbedaan kategori kepuasan pelanggan PTX sebelum dan sesudah menghubungi customer care. Hipotesis one tell-nya, ada peningkatan jumlah pelanggan PTX yang puas sesudah menghubungi customer care dibandingkan sebelum menghubungi customer care. Analisis statistik ini menggunakan MC-NEMAR test. Lanjut, hipotesis komparatif yang D lebih dua data dari satu kelompok. Interval rasio ordinal dan nominal. Interval atau rasio, hipotesis to tell, ada perbedaan mean EQ yang signifikan pada mahasiswa prodi fisiologi ketika di semester 1, semester 5, dan semester 8. Ada perbedaan mean skor agresivitas yang signifikan pada subjek saat tidak diperdengarkan musik klasik, dan diperdengarkan musik rock. Hipotesis one tell-nya, mean EQ mahasiswa prodi fisiologi di semester 8 lebih tinggi secara signifikan dibandingkan ketika di semester 1 dan semester 5. Mean skor agresivitas subjek ketika diperdengarkan musik rock lebih tinggi secara signifikan dibandingkan ketika tidak diperdengarkan musik dan ketika diperdengarkan musik klasik. Lanjut ke ordinal. Ada perbedaan ranking di rapot yang signifikan pada siswa SMP ketika kelas 7, kelas 8, dan kelas selanjutnya. Untuk interval rasio tadi menggunakan analisis repeat measure ANOVA. Untuk ordinal menggunakan analisis statistik
Friedman test. Lanjut ke nominal. Hipotesis one tell. Hipotesis two tell. Ada perbedaan keputusan melanjutkan studi S2 yang signifikan antara mahasiswa dengan mahasiswi lulusan prodi fisiologi. Hipotesis one tell-nya, mahasiswa lebih banyak secara signifikan dalam memutuskan untuk melanjutkan studi S2 dibandingkan mahasiswi lulusan pada prodi fisiologi. Menggunakan analisis statistik chi-square test atau X kuadrat. Lanjut ke hipotesis kasual. Uji hipotesis kasual. Pengujian hipotesis kasual menggunakan analisis regresi. Jenis analisis regresi ditentukan oleh dua, yaitu jenis data dependen dan independen, DV dan IV. Tujuan regresi adalah menghasilkan persamaan regresi dan mengetahui besarnya kontribusi. 4. Sendiri maupun bersama-sama simultan. Hipotesis kasual. Yang A, DV internal atau rasio. DV internal rasio dibagi menjadi dua, yaitu 1 Romawi 4, 2 atau lebih Romawi 4. Yang 1 Romawi 4 dibagi menjadi interval rasio dan ordinal nominal. Interval rasio ada pengaruh EQ yang signifikan terhadap IPK pada mahasiswa prodi fisiologi, itu contohnya, dan menggunakan analisis simple linear regression. Dan ordinal nominal ada pengaruh ranking rapot di SMA yang signifikan terhadap skor konsep di diri mahasiswa baru. Ada pengaruh jenis kelamin yang signifikan terhadap skor konsep di diri mahasiswa baru. Analisis statistiknya menggunakan simple linear regression. Di A, DV internal atau rasio dibagi juga ada 2 atau lebih Romawi 4 yang ini. Dan jenis data, interval rasio, ordinal dan nominal. Ada pengaruh IQ suku bangsa dan konsep diri yang signifikan terhadap IPK pada mahasiswa prodi fisiologi. Contoh hipotesisnya. Analisis statistiknya multiple linear regression. Yang B, DV nominal. 1 atau lebih dari Romawi 4. Jenis data, interval, rasio, ordinal, dan nominal. Ada pengaruh IQ dan suku bangsa yang signifikan terhadap kelulusan seleksi CPNS. Itu contoh hipotesisnya. Menggunakan analisis statistik logistic regression. Dan keterangan perlu uji normalitas, perlu uji linearitas. Menggunakan dummy coding kode 1 dan 0 perlu dibuat untuk 4 jenis ordinal nominal karena linear regression hanya digunakan untuk 4 berjenis cycle, interval, dan rasio. Dummy coding adalah membuat seolah-olah variabel baru disebut atau variabel dummy yang hanya berisi data 1 atau 0, di mana variabel baru ini berjumlah sama dengan K kurangi 1, di mana K sama dengan jumlah kelompok. Dummy coding dibagi menjadi dua, yaitu dummy coding dikotomi dan dummy coding polikotomi. Dummy coding dikotomi. Misal, pengaruh jenis kelamin terhadap kesejahteraan fisiologis, maka untuk jenis kelamin variabel dummy-nya hanya 1.
atau sama dengan K kurangi 1 sama dengan 2 kurangi 1. Di mana saat input data tuliskan 1 atau sama dengan laki-laki atau 0 atau sama dengan perempuan. Domi coding polikotomi. Misal, pengaruh suku bangsa Jawa, Sunda, Minang, dan Batak, dan lain-lain terhadap kesejahteraan fisiologis. Karena K sama dengan 4, maka perlu disebut 3 variabel domi. Domi coding polikotomi. Contohnya, suku. Suku ada D1, D2, D3. Jawa untuk D1 1, untuk D2 0, untuk D3 0. Sunda untuk D1 0, untuk D2 1, untuk D3 0. Minang untuk D1 0, untuk D2 0, untuk D3 1. Batak 0, D1, D2-nya 0, dan D3-nya 0. Langkah domi coding ini berlaku untuk simple regression dan multiple regression. Bila salah satu atau beberapa, empatnya berbentuk ordinal atau nominal. Referensinya ada 7. Sekian penjelasan dari saya. Apabila salah atau kurang jelas dengan pembahasan mata kuliah statistika atau statistik untuk uji hipotesis, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.